Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali bertemu lagi bersama saya di dalam podcast MLH TV. Selamat sore ya, selamat ngabuburit bagi teman-teman yang menjalankan ibadah puasa. Saat ini saya ditemani oleh siswa-siswi TKJ SMK Muhammadiyah Lemah Abang angkatan 2000 tahun pelajaran 2024-2025 yang baru saja selesai melaksanakan UKK ya? Iya. Oke, UKK. Nah, kita perkenalan dulu ya di sebelah kanan. Oke, perkenalkan nama saya Muhammad Dwi Adriansa. Saya dari kelas 12 TKJ 1. Muhammad Dwi Ardiansa kelas 12 TKJ 1. Yang tengah? Perkenalkan, nama saya Hananda Rahmadan dari 11 TKJ. Oh, 11 gak apa? Ayo, grogi. Dari kelas 12 TKJ 3. Dari kelas 12 TKJ 3 Hananda Ramadan. Yang terakhir? Perkenalkan, saya Ahmad Firmansyah dari kelas 12 TKJ 1. 12 TKJ 1. Jadi mereka ini teman-teman perwakilan. Jadi TKJ itu ada 4 kelas ya. Ada TKJ 1, TKJ 2 dan TKJ 3 dan TKJ 4. Nah, ada 3 TKJ di sini, TKJ 1 sama TKJ 3. Kenapa mereka ini kita panggil untuk podcast? Jadi mereka ini 3 besar ceritanya ya. 3 besar perolehan nilai UKK tertinggi ketika kemarin kita melaksanakan UKK bersama murid. Tepuk tangan dulu dong. Nah, jadi sekolah memberikan reward kepada mereka ya. Sekolah memberikan reward kepada mereka berupa uang jajan lah ya, lumayan. Cak bahasa Sunda mah jangan mali acuk badaan ya. Jadi duitnya kemana nih? Duitnya dipegang sendiri atau sama orang tua? Pegang sendiri. Pegang sendiri. Waduh, lumayan ya berarti ya. Berarti lebarannya jadi. Oke, langsung aja teman-teman. Saya bersama 3 siswa-siswi dari SMK Muhammadiyah Lemah Abang. Saya mau nanya-nanya nih seputar kemarin ketika mereka selesai melaksanakan UKK. Yang pertama yang perempuan dulu nih, Hananda itu kepikiran nggak bisa masuk ke 3 besar nilai tertinggi UKK kemarin? Enggak sama sekali. Kenapa enggak? Ya kan banyak tuh Pak siswa-siswa yang lebih berprestasi dibanding saya. Lebih jago gitu ya. Iya. Tapi kan Hananda itu kan kemarin sebelum UKK tuh selalu praktek ya di lab gitu ya. Dan ternyata kemarin ketika UKK itu paling cepat 1 kelas ya. Paling satu kelas dapat nilai tertinggi juga. Gimana rasanya pas selesai UKK, gimana rasanya? Rasanya ya senang aja gitu Pak. Senang. Karena bisa ngerjainnya. Bisa kerjain. Ini yang berdua gimana selesai UKK? Saya UKK. Jadi ya senang aja sih, Pak. Senang. Ya senang gitu. Kayak Kayak udah nggak ada beban lagi. Kayak nggak ada beban lagi. Tinggal ujian sekolah aja gitu. Firman? Sama Pak, gak ada Senang. beban, tinggal mikirin yang pelajaran-pelajaran umumnya doang. Oh, berarti ketika sebelumnya itu waktu mendekati UKK kan kita ada persiapan ya. Itu tegang atau gimana? Tegang banget sih, Pak, itu, Pak. Pas. Kayak udah sih lagi awal belajar kita beda sholat. Oh iya. Terus tiba-tiba ganti tuh kayak wah, kita harus belajar lagi nih. Dari awal gitu ya? Iya, dari awal. Jadi emang ternyata paket soalnya berubah ya. Berapa ya? 1 bulan lagi kalau nggak salah ya? Iya, 1 bulan. Atau ya sebulan kurang ya? Sebulan kurang. Apa yang kita pelajari ternyata berbeda dengan soal pemerintah tahun, tapi ternyata kalian membuktikannya dengan memperoleh nilai tertinggi 3 orang dengan nilai tertinggi, luar biasa ya. Jadi udah plong, berarti kan sekarang tinggal pelaksanaan ujian sekolah aja ya. Iya. Apalagi di bulan puasa kemarin juga, berarti minggu depan kita udah mulai pra STS nih, SAS ya untuk kelas 12 ya, gimana rasanya mau lulus? Ya, senang sih, Pak. Sedih, wah mau lulus sedih. Senang, bingung. Ananda kenapa sedihnya? Ya sedihnya pastinya kan keluar dari sekolah tuh harus cari kerjaan. Sedih. Terus harus Apa? Cari kerja, terusnya mungkin nggak bisa ketemu sama teman-teman lagi, Nah, gitu ya. iya. Jadi nggak bisa bareng-bareng lagi ya. Kenapa Sam? Kalau saya senang tuh jadi udah gak ada beban lagi dan ingin melanjutkan ke jenjang selanjutnya.
Jadi ya kayak saya ingin cepat-cepat gitu Pak, Cepet-cepet lulus gitu ya. lulus dan ingin lanjutkan lagi dan Ya. setelah itu lanjut kerja. Firman gimana bingungnya, Man? Bingungnya tuh nanti habis lulus itu mikirin kerja atau kuliah sih. Kerja apa atau kuliah ya? Soalnya kuliah juga kita paling masuk ke ini teknik informatika kan. Oke, betul. Yang dimana teknik informatika itu ngebahasnya tentang coding-coding dan itu berbeda dengan apa yang kita pelajari di sekolah SMK. Jadi untuk SMK itu ya, teman-teman SMK itu kan identiknya dengan kerja ya. Jadi ada istilahnya namanya SMK itu BMW ya. Ya BMW ya. Apa? BMW bekerja, melanjutkan dan wirausaha. Jadi SMK itu bisa tuh mau melanjutkan bisa, mau berwirausaha bisa, mau bekerja juga bisa. Jadi itu mah tergantung kitanya ya. Gitu. Apalagi nanti selesai April itu ya, mungkin April gitu, Ananda cari kerja. Mau kerja di mana Ananda? Kurang tahu. Kurang tahu. Enggak, barangkali ada kenalan teman gitu, ada ngajak. Udah ada ngajak belum? Belum. Belum ada yang ngajak. Belum ada. Kalau Firman sama Tri itu kemarin mau lanjutin ya? Iya Pak. Mau ke fakultas sama informatika ya. Saya mau ini sih Pak. Yang pertama tuh mau nyoba ke UPI dulu, UPI, ke teknik komputer. Teknik Komputer, Nah, terus itu saya kemarin tuh nyoba juga di Telkom Bandung. ke Bandung. Baru sama si ini ya, siapa? Yang Rapli. Rapli ya? Iya. Heeh. Tuh, nyoba kemarin tuh yang di kampus Bandung tuh saya ngambil teknik komputer. Mhm. Yang di Surabayanya tuh saya ngambilnya elektro. Elektro. Oke, Firman ngambilnya apa, Bang? Kalau saya ngambil di IKMI paling bawah. Di IKMI ya. Iya, ngambil Teknik informatika, informatika. yang deket-deket aja gitu ya. Deket-deket aja. Oke, apapun usaha kalian, baik itu mau bekerja, wirausaha atau melanjutkan, kami dari sekolah ya, terutama saya pribadi ya, semoga apa yang menjadi cita-cita kalian itu dapat tercapai. Yang penting sih jangan nikah dulu ya. Ya, Nanda jangan nikah dulu nih kalau perempuan ya. Biasanya perempuan itu kalau udah, aduh Bu, bingung 2 tahun nggak dapat kerja, udahlah pengen nikah aja. Itu jangan dulu ya, karena cinta itu tidak seindah yang yang ada di sinetron-sinetron. Oke. Itu ya. Berarti kalian itu waktu masuk ke SMK itu waktu zaman Covid bukan sih? Selesai Covid. Oh, setelah selesai Covid ya. Iya. Berarti kalian selesai berarti tahun 2000 berapa tuh? 2022. 22 ya. Itu selesai Covid, jadi kalian tidak mengalami memakai masker sekolah ya. Dulu sekolahnya di mana? Dulu saya di MTS Negeri 6 Cirebon. Oh, MTS Negeri 6 Cirebon. Hananda? Di SMPN 1 Karangwaring. SMPN 1 Karangwaring. Firman? Di MTS 6 Cirebon. Oh, sama ya? Sama Pak. Sama. Pernah ketemu tadi? Enggak. Wah, ini enggak, wah, mana banget. Enggak. Saya no lab. Iya, nah, jadi kalau Tri jadi apa namanya? Dwi itu sering pernah lah ketemu ya? Pernah. Papasan. Ini nggak pernah? Enggak pernah kok. Saya di kelas baik. Oh, di kelas B. Malah kutu buku jangan-jangan ya. Tapi tahu satu angkatan? Tahu? Tahu. 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 Oke, berarti tahu ya, yang penting sih ya. MTS. Hananda bisa masuk ke SMK Muhammadiyah gimana ceritanya? Pertama kan awalnya nggak tahu sekolahan ini. Oh, nggak tahu? Enggak. Kok bisa nggak tahu? Ngikut saudara. Saudaranya dalam di sini? Iya, tapi angkatan yang kemarin. Oh, TKJ juga? Enggak. Bukan. Di TSM TKJ? TSM. Dari saudara. Terus nyaranin gitu. Enggak, kayak dia kan sekolahnya di Doski, terus ya udah ikut aja. Oh, gitu aja gitu. Tadinya kan bingung mau sekolah di Sama mana. saudara. Ternyata ketika udah masuk Doski gimana rasanya? Biasanya Sedang nggak? seneng lah. Gitu. Soalnya kan sekolah ini kan bagus katanya. Bagus. Terus kok Pak, Fasilitas. iya fasilitasnya juga bagus. Bagus ya. Jadi masa sih nggak tahu? Enggak. Terus taunya apa? Taunya Negeri mungkin ya. Bisa nggak tahu ya, wah berarti kurang update. Tapi ketika udah masuk ternyata lebih mewah lah ya, angkat sawah maksudnya. Iya, mewah dari segi fasilitas ya. Kalau Dwi gimana ceritanya masuk ke sini? Lagi awalnya mah nggak tahu Pak, tiba-tiba didaftarin Sama? sama orang tua Pak. Oh, nggak tahu sama orang itu didaftarin gitu. Saya juga nggak tahu, tiba-tiba masuk TKJ. Dan terus saya lagi awal masuk TKJ saya nggak ngerti apa-apa Nggak tentang tahu. komputer. Iya. Nyalain komputer saya tidak tahu. Nggak Pak. tahu ya? Iya, Pak. Tapi
Iya itu guru-guru di Muhammadiyah baik-baik. Wah, biasa sama terus Bisa membimbing saya sampai saat ini lah. dari awalnya ilmu komputer aja nggak bisa sampai sekarang dapat nomor 2 tertinggi nilainya, luar biasa. Itu bukti proses ya. Memang kan ketika kalian SMP itu kan nggak ada mapel komputer ya, Ada informatika. ada informatika, mungkin cuma ketik ya. Tiba-tiba masuk ke TKJ, bingung ini nyalain itu gimana gitu ya. Tapi lambat laun selama 3 tahun bisa membuktikan gitu kan. Berarti kalau fasilitas juga itu menunjang ya, Iya, menunjang sangat kegiatan menunjang. pembelajarannya. Gitu. Man, awal gimana man? Kalau saya sih awalnya sih pengen ke ini jurusan farmasi. Oh, kok bisa? Iya, soalnya pengen ngejar cita-cita tuh Pak. Oh, apa sih itu dulu? Jadi dokter sih. Dokter. Cuman luar karena biasa. pas melihat brosurnya, widih puluhan juta. mahal tuh itu farmasi gitu ya. Mahal. Ah, Jadi saya lebih milih ke opsi kedua di TKJ. TKJ. Awalnya saya juga bingung nih, TKJ yang bagus di Cirebon tuh yang mana kan. Terus saya tanya-tanya sama kunjungin sekolah-sekolah tuh. Mhm. Dan ternyata di SMK Muhammadiyah Ilmu Habang ini fasilitasnya yang paling lengkap gitu. Saya juga tanya-tanya ke temen lah alumni dari sini, katanya di sini itu ada yang namanya MTCNA, Betul. yang sekolah lain itu nggak ada. Nggak ada ya. Nah di sini juga gratis tuh MTCNA. Ah, Yang dimana kalau Ikut keluar gitu ya. ikut keluar itu bisa 2 jutaan kalau nggak salah. Gitu, setengah. Benar-benar. Jadi di SMK Muhammadiyah itu salah satu kelebihannya di TKJ itu kita memberikan sertifikasi. Kita berikan sertifikasi kepada siswi SMK khususnya jurusan TKJ itu dilengkapi dengan MTSNA sertifikasi Protik ya, di mana salah satu guru tenaga pendidik di sini, guru TKJ juga sudah sudah bersertifikat trainer, jadi kita gratis ya. Jadi untuk siswa SMK Muhammadiyah itu kalau ikut MTSNA itu gratis ya. Dimana kalau misalkan kalian ikut di luar ya itu bayar ya 2 sampai 2,5 juta gitu. Tapi di sini gratis. Tepuk tangan dulu sih. Oke, itu ya. Jadi salah satu keunggulan di sekolah kami, teman-teman itu dilengkapi sertifikasi MTSNA. Oke, jadi setelah ikut 3 tahun nih di SMK ya, di jurusan TKJ, ternyata banyak kan ya hal-hal yang awalnya kalian nggak tahu tentang komputer ya. Tadi Firman bilang cita-citanya pengen jadi dokter ya, sekarang juga jadi dokter komputer gitu. Ya sekarang bagian perbaikan komputer kan awal. Jadi udah banyak kan penghasilan kalian dari ngulik komputer? Banyak Pak. Banyak ya. Jadi yang nggak bisa diajarin semua ya. Iya jadi. Itu salah satu keunggulan di sekolah kami. Terusnya nih, kira-kira kalau misalkan kalian punya teman anak SMP atau sepupu, kalian kira-kira merekomendasikan nggak untuk sekolah ke sini? Sangat Sangat merekomendasikan. merekomendasikan. Ananda? Bagus. Jadi direkomendasikan. Nah, gitu ya. Jadi supaya mereka tahu ya kan banyaknya tuh dari anak SMP kan sekolah itu tadi ikut-ikutan temen ya, ikut-ikutan saudara. Jadi kadang-kadang mereka tuh nggak tahu sekolah mana yang sekiranya menunjang dari kegiatan pembelajaran mereka nanti gitu. Nah, orang tua begitu tadi kalian dapat hadiah gimana? Kaget nggak? Seneng. Senang. Seneng. Senangnya orang tuanya kamunya nih. Dua-duanya. Kayaknya Pak seneng Pak gitu ya. Ya lumayan lah ya. Ya jangan beli baju bebadaan. Oke, itu sekolah terakhir itu kan kalian itu sekolah tuh mungkin di April kan sekolah tuh ya. Habis itu kalian akan melanjutkan ke jenjang berikutnya, ke fase hidup berikutnya nih. Ya, kalian akan meninggalkan sekolah ini, sekolah yang awal tadi kalian nggak tahu Pak, saya nggak tahu, ternyata ketika sekarang udah nggak kerasa 3 tahun udah pengen lulus, udah mau meninggalkannya. Nah, ada nggak harapan kalian nih ke depannya, harapan kamu nih untuk sekolah ini, terutama untuk TKJ atau misalkan untuk siswa-siswi anak SMP yang mau lanjut, ada nggak harapannya gitu? Ada sih Pak. Jadi harapan kalian buat masuk TKJ tuh intinya tuh jangan takut, apalagi kalau lihat-lihat di TikTok itu kayak TKJ itu susah, TKJ itu konfigurasi susah. Itu sebenarnya mah
kalau kita menjalani, kalau kita mengetahui itu gampang kok. Itu jadi jangan takut masuk jurusan TKJ ya, semuanya toh nanti juga diajarin ya, diajarin sama guru-gurunya. Kayak tadi Dwi itu nyalain aja kan nggak tahu ya Dwi ya, Saya nyalain aja nggak tahu. ya jadi aja nggak tahu, tapi sekarang luar biasa. Dwi salah satu siswa kami yang cukup lah berkompeten di bidang TKJ. Perempuan terakhir, Firman, ada nggak misalkan harapan untuk sekolah atau untuk TKJ atau untuk anak SMP yang mau melanjutkan? Harapan untuk anak-anak sih yang SMP terutama ya, itu jangan ragu-ragu lah buat masuk TKJ karena ya tidak sesulit yang dikira ya. Karena keraguan itu bisa jadi Membahayakan ya. membahayakan ya. Keraguan-raguan itu dapat menghambat sih ya. Karena kita ragu-ragu yang mana ya? Kita ragu-ragu apapun itu ya, yang penting mah diikutin aja dulu, mungkin ya, dipelajari dulu. Anda? Ya harapan saya sih semoga TKJ lebih banyak lagi lah muridnya. TKJ lebih banyak muridnya. Karena kan angkatan sekarang tuh banyak ya Pak. Iya, Maksudnya betul. Sampai 4 kelas. Semoga kedepannya makin lambah. Makin lama lagi. Jadi memang TKJ ini jurusan paling bungsu di SMK Muhammadiyah ya. Jadi kita udah 4 kelas, luar biasa ya. Dari total 19 kelas di SMK, kita 4 kelas dengan siswa yang lumayan cukup besar gitu ya. Jadi bagi adik-adik, anak SMP nih terutama ya, orang tua juga, kalau misalkan mau masuk ke SMK itu silakan tanya-tanya dulu boleh ya ke sekolah, ke siswa-siswi SMK-nya. Kemudian jangan dengar kata orang gimana ya gitu ya, banyak kan yang bilangnya itu SMK Muhammadiyah mahal gitu ya, nggak bisa dicicil. Ternyata kan selama kalian sekolah di sini gimana? Sangat bisa dicicil. Sangat Terus dicicil ya. fasilitasnya itu paling utama tuh, Pak. Fasilitasnya ya, Iya, gitu. bagus banget. Jadi dari dari uang gedung, dari SOP itu kalian akan mendapatkan fasilitas yang luar biasa ya, yang sangat lengkap. Kemudian pembayaran juga itu bisa dicicil ya. Ini dicicil nggak kalian bertiga di sini? Dicicil ya, dicicil pasti. Jadi boleh dicicil. Jadi kalau ada obrolan-obrolan di luar katanya di SMK mah Muhammadiyah mahal nggak bisa dicicil, itu bohong ya, hoax gitu teman-teman. Gitu. Oke. Demikian perbincangan singkat kita sambil nunggu ngabuburit bersama siswa-siswi SMK Muhammadiyah Lemah Abang jurusan TKJ. Kita sudah dengar beberapa pandangannya terhadap SMK Muhammadiyah Lemah Abang, dari mulai mereka nggak tahu TKJ itu apa, SMK itu apa, nggak bisa nyalain komputer kayak gimana ya, sampai sekarang mereka dapat 3 besar dengan nilai tertinggi yang diberikan langsung oleh di industri mitra kami, PT Bonek Utama Bogor. Luar biasa. Demikian para pemirsa MLH TV podcast kita pada sore hari ini. Semoga apa yang coba kami sampaikan kepada para penonton bisa diterima dengan baik, bahwasannya segala sesuatunya itu masih bisa dipelajari ya, bagi adik-adik yang bingung mau lanjut kemana. Kalau saya nggak punya komputer nih, nah kita juga sudah menyediakan, kita ada 6 lab komputer dengan total 280 komputer yang bisa digunakan untuk praktek siswa-siswinya. Dari mulai nggak bisa pasti akan diajarin sampai dengan bisa, sama kayak mereka ini ya, dari SMP-nya nggak bisa apa-apa sampai sekarang mereka udah jago-jago di bidang IT-nya. Baik, terima kasih atas waktunya Dwi, Hananda, Firman ya. Semoga kedepannya selalu sekalian dapat pekerjaan yang diharapkan. Amin. Ya, yang mau melanjutkan bisa melanjutkan di kampus-kampus terbaik sesuai dengan yang kalian harapkan juga. Pesan saya, 1, jangan pernah lupa alma mater kalian dimanapun kalian berada. Ini adalah alma mater kalian. Jangan lupa juga untuk mempromosikan sekolah kita yang kata di Hananda bilang, semoga siswanya makin banyak. Terima kasih. Demikian podcast pada sore hari ini. Saya Adnan Afghani bersama kru yang bertugas yang ada di sini mengucapkan banyak terima kasih pada para penonton ya. Jangan lupa juga untuk subscribe, like, komen di YouTube kita MLH TV Muhammadiyah level ya. Terima kasih, sampai jumpa di pertemuan berikutnya, sampai jumpa di podcast berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.
Oke, good.